Halo semuanya, selamat datang kembali di Perseiman. Masih bersama dengan saya Victor. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup kontroversial, yaitu apakah perpuluhan itu sebenarnya wajib atau enggak sih? Namun, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Perpuluhan adalah persembahan materi yang diberikan oleh jemaat kepada Tuhan melalui perantara gereja, di mana besarannya itu adalah 10% daripada penghasilan. Perpuluhan dianggap oleh banyak orang Kristen sebagai sesuatu yang wajib untuk diberikan baik setiap minggu ataupun juga setiap bulannya. Namun, apakah ini semua benar? Apakah ini semua berdasarkan daripada Alkitab? Kalau iya, ayat yang mana ya? Hal ini cukup penting untuk dibahas karena banyak daripada orang Kristen struggle di dalam masalah ini. Ada beberapa gereja yang sangat menekankan dan mengharuskan perpuluhan, sehingga perpuluhan yang harusnya diberikan dengan hati sukacita dan penuh rasa syukur menjadi sesuatu yang terpaksa diberikan. Banyak juga yang akhirnya punya pengertian yang salah mengenai perpuluhan. Perpuluhan dianggap sebagai investasi kepada Tuhan dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita lihat terlebih dahulu sebenarnya apa sih awal mula perpuluhan di dalam Alkitab. Perpuluhan itu pertama kali kita lihat di dalam Alkitab di Kejadian 14 ayatnya yang ke-20. Di mana konteksnya pada waktu itu, Abraham memberikan 1/10 dari hasil perang kepada Melkisedek. Lalu ada juga di Kejadian 28 ayat 22, di mana Tuhan menemui Yakub di Betel dan memberkatinya. Lalu Yakub berjanji kepada Tuhan untuk memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang Tuhan berikan. Imamat 27 ayat 30 juga berkata bahwa 1/10 dari hasil tanah itu adalah milik Tuhan. Bilangan 18 ayat 21 juga menuliskan bahwa persembahan persepuluhan itu diberikan kepada orang Lewi. Dan belum cukup sampai di sana, ini adalah ayat yang paling sering diucapkan oleh pendeta terkait dengan perpuluhan, yaitu adalah Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bukankah semua ini sudah jelas untuk membuktikan bahwa persepuluhan itu wajib hukumnya? Kalau menurut saya sendiri, itu tidak. Dan berikut ini adalah beberapa alasannya. Dan juga, pastikan bahwa kalian semua tonton sampai akhir ya, supaya kalian semua mendapatkan gambaran utuhnya. Ayat-ayat yang tadi kita baca, itu berbicara mengenai sistem persepuluhan bangsa Israel di bawah hukum Musa. Dan kita, sebagai orang Kristen, sudah tidak lagi di bawah perjanjian lama, tetapi kita sudah hidup di dalam perjanjian baru. Dan berikut ini adalah beberapa ayat yang mendukung hal ini. Salah satunya adalah Roma 6 ayat ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ataupun juga di Galatia 3 ayat 24-25. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Beberapa daripada orang Kristen percaya bahwa karena Abraham dan juga Yakub memberikan 1/10 pada Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen juga harus memberikan 1/10. Namun sebenarnya tidaklah bisa ditarik seperti itu. Karena di dalam Alkitab dituliskan, pemberian Abraham kepada Melkisedek adalah sekali saja atau one time event. Bukan seperti perpuluhan zaman sekarang yang diberikan setiap minggu atau bulannya. Terkait dengan Yakub, tentu sikapnya menginspirasi kita semua untuk terus bersyukur dan juga memberi. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa jadikan dasar bahwa semua orang Kristen harus melakukan seperti yang Yakub lakukan. Sistem persepuluhan yang wajib untuk diberikan itu baru muncul pada zaman Musa, di mana persepuluhan itu diberikan kepada orang Lewi dan juga para imam. Kenapa? Karena mereka lah orang yang mempersiapkan ritual korban bakaran di perjanjian lama. Sehingga persepuluhan dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut. Namun di perjanjian baru, kita sudah tidak butuh lagi korban bakaran, dan orang Lewi pun sudah tidak ada lagi. Dan kalau kita baca, di 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan bahwa semua orang percaya adalah imam, dan Yesus sebagai imam tingginya. Kita juga tidak menemukan
adanya perintah di dalam perjanjian baru yang mewajibkan semua orang untuk memberikan perpuluhan. Yang kita temukan adalah perintah untuk menjadi generous ataupun juga suka memberi kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Tapi let's say, ada orang yang tetap bersikeras untuk memberikan perpuluhan sesuai yang ada di perjanjian lama. Maka sebenarnya, yang harus diberikan itu tidaklah 10%. Karena di dalam perjanjian lama, ada beberapa macam perpuluhan. Ada yang untuk orang Lewi, ada yang untuk bait suci dan perayaannya, dan ada juga untuk orang miskin. Di mana totalnya itu sekitar 23,3%. Jadi, kalau kita mau mengikuti perjanjian lama, inilah besaran persepuluhan yang harus kita ikuti. Tapi bro, kan ada ceritanya juga di Alkitab, di mana Yesus memuji seorang janda miskin yang memberikan perpuluhan ataupun juga persembahan di bait Allah. Yes, itu betul. Namun sekali lagi, itu bukanlah bukti bahwa perpuluhan itu adalah sesuatu yang wajib. Di dalam Matius 5 ayat 23-24, Yesus juga menyebutkan persembahan bakaran di bait suci. Tapi ini tidak serta-merta membuat persembahan bakaran menjadi sesuatu yang wajib untuk orang Kristen, bukan? Yesus berbicara mengenai perpuluhan dan juga korban bakaran sebelum ia disalibkan dan bangkit. Ini adalah sebelum munculnya perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Ia menggunakan ilustrasi perpuluhan dan juga korban bakaran karena itulah yang relevan dan dimengerti oleh kaum Yahudi pada waktu itu. Oke, nah ini adalah bagian yang penting. Setelah kita mengetahui bahwa perpuluhan itu bukanlah sesuatu yang diwajibkan, bukan juga artinya kita menjadi orang Kristen yang pelit dan tidak mau untuk memberi. No, tidak sama sekali. Saya sendiri pun setiap bulannya tetap memberikan perpuluhan kepada gereja. Loh kok gitu? Perpuluhan itu kan tidak diwajibkan, lalu kenapa saya tetap memberi? Pertama, di dalam perjanjian baru, jelas tertulis bahwa kita sebagai orang percaya harus mensupport atau juga mendukung orang yang memberitakan Injil. Ini bisa kita baca di Matius 10 ayat 10, Lukas 10 ayat 7, 1 Korintus 9 ayat 13, dan juga yang lainnya. Kedua, kita sebagai orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak hal baik, juga dipanggil untuk memberi kepada yang membutuhkan. Sebagaimana tertulis di 1 Timotius 6 ayat 17-18. Ketiga, sebenarnya perjanjian baru memberikan hukum yang lebih tinggi, karena dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 26, bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Jadi, apabila ada suatu hal yang terjadi yang membutuhkan kita untuk memberikan lebih daripada 10%, maka kita perlu untuk melakukan hal itu. Karena segala sesuatunya yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan. Lalu, tujuan saya bahas ini apa? Saya bilang bahwa perpuluhan itu tidak wajib, tapi saya juga tetap memberikan perpuluhan. Poinnya apa? Poinnya adalah supaya kita semua memberi dengan perspektif yang benar. Banyak orang percaya yang memiliki pandangan bahwa perpuluhan itu wajib ataupun juga harus, sehingga mereka terikat dalam pemikiran ini. Tapi, apakah benar Tuhan mengikat kita? Tentu saja tidak. Sama halnya dengan Tuhan menyuruh kita menjauhi perzinahan ataupun juga saling mengasihi, ini adalah perintah yang bukan untuk mengikat kita. Justru untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Sama halnya dengan pemberian. Semisal kita tidak memberi sekalipun, bukan artinya kita akan masuk neraka. Tidak, karena kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan kita. Tetapi, dengan kita memberi, itu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, karena kita mensyukuri setiap berkat-Nya. Buat saya sendiri, walaupun saya tidak melihat bahwa 10% ini sebagai sesuatu yang diwajibkan di dalam Alkitab, tetapi saya tetap memberikan 10% setiap bulannya. Kenapa? Karena menurut saya, kalau kita tidak memiliki takaran tertentu, tentu kita akan bingung, dan menurut saya, 10% ini adalah acuan untuk membantu kita semua. Tetapi, kita juga perlu untuk mengerti bahwa terkadang ada situasi ataupun juga kondisi yang memaksa kita untuk memberikan lebih rendah daripada itu. And it's okay. Karena pemberian ini bukanlah bersifat paksaan. Dan kalau kita tetap bingung mau memberikan berapa, mari kita baca Yohanes 1 ayat 5, di mana dikatakan bahwa berdoalah kepada Tuhan dan Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Jadi, yang terpenting daripada pemberian ini bukanlah seberapa besar persentasenya, tetapi adalah hati kita semua. Sebagaimana tertulis di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.